setuju sekali banyak pernyataan dari Pak Reza tadi bahwasanya harus ada pengawasan yang terus-menerus. Apalagi kita tahu dokter ini orang yang cerdas. Akan banyak akal untuk bisa melakukan hal itu. Bahkan mungkin dengan namanya maling ya. Orang pintar jadi maling pasti banyak cara ya. Cuma tadi ada satu kata yang mungkin saya sedikit koreksi. Karena saya takut nanti masyarakat akan menganggap bahwa pelecehan ini tadi mungkin Dokter Pak Reza mengutip dari senior saya, Dokter Miza, entah salah maksud, entah betul. Tapi yang pasti ini bukan budaya. Ini personal. Jadi mungkin kasus-kasus pelecehan ini pasti ada namanya manusia, sepertinya halnya juga dokter, juga polisi, ada oknum-oknum yang punya sifat yang tidak baik. Mungkin pelecehannya anggap cuma iseng, misalnya jahil kayak megang payudara pasien, atau sampai melecehkan yang biadab seperti ini. Tapi lagi saya mau tekankan agar masyarakat tidak takut bahwa ini bukan suatu budaya. Kami juga orang-orang yang bermoral. Ini kembali kepada pribadi masing-masing. Banyak dari kami yang tidak suka. Dan bukannya kami diam ketika tidak suka. Ketika ada laporan dan kami memang ada bukti, itu bisa dilaporkan ke MKIK, Majelis Disiplin Kedokteran. Pada saat itu Mas Reza sempat berada di forum bersama dengan saya. Ya, saya menanyakan kepada Dokter Mirza pada saat itu, mengapa Anda pertama kali justru menginformasikan kasus ini justru di media sosial, mengapa tidak melaporkannya ataupun kemudian kepada lembaga terkait? Jawabannya adalah khawatir nampaknya ini sudah akan menjadi budaya, ditutupi jika kemudian ada kasus-kasus seperti ini untuk tidak mencoreng nama-nama baik itu rumah sakit maupun juga institusi kedokteran. Oh tidak, saya kira bukan seperti itu ya, karena banyak juga kasus pelecehan itu yang mendapatkan sanksi. Ya nanti mungkin seperti kasus ini jika misalnya ada damai dan segala macam, biasanya kan korban yang malu ya. No viral no justice gitu loh Dokter Eva. Tadi pihak keluarga juga sampaikan ya. Dan satu lagi, maaf Pak, saat ini ID itu tidak punya kompetensi lagi terhadap kasus-kasus seperti ini. Karena kalau dulu ada dokter yang nakal, itu dicabut SIP, rekomendasi dari ID dicabut. Itu dicabut. Kita akan kaji, akan kita telaah, ada MKIK jika memang ini terkait etik, ada majelis disiplin ketika berhubungan dengan disiplin, dan dari situ ada putusan. Tapi sekarang ID tidak punya wewenang untuk itu lagi. Itu hak penuh dan setuju harus peer groupnya yang seperti Pak Reza bilang. Tolong saya dikoreksi, mudah-mudahan saya keliru dengar. Tadi dokter mengatakan banyak dokter yang melakukan pelecehan seksual mendapat sanksi, betul ya? Iya, jadi boleh tidak saya dapat data secara konkret banyak itu berapa? Jadi gini Pak, mohon maaf. Kita sederhana saja, banyak itu berapa banyak? Banyak itu harus ada kata Pak, maaf saya bukan pengurus yang bisa, tapi saya dulu adalah mantan pengurus. Oke, itu satu hal. Yang kedua, kita harus punya pemahaman yang sama, bahwa pelecehan seksual adalah pidana. Betul. Ketika dikatakan bahwa banyak dokter yang melakukan pelecehan seksual dijatuhi sanksi, berarti organisasi profesi tahu persis bahwa banyak peristiwa pidana yang dilakukan oleh anggota mereka. Konsekuensinya apa? Organisasi profesi semestinya tidak menyelesaikan secara internal saja, tapi harus melapor ke otoritas penegakan hukum. Jadi penyelesaiannya tidak secara tertutup, tapi penyelesaiannya di ruang persidangan melewati kerja kepolisian. Sekarang saya balik pertanyaannya. Berapa banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter yang masuk di kepolisian, di Polda Jabar? Bisakah Pak Dirkrim memberikan angka itu? Perkiraan saya angkanya 0. Oh, begini Perkiraan Pak. saya 0. Artinya apa? Artinya apa? Dugaan saya adalah, tolong dikoreksi, bahwa banyaknya oknum dokter yang melakukan pelecehan seksual yang mendapatkan sanksi itu, organisasi menutup dirinya agar persoalan ini tidak terkuak ke publik, tidak dibawa ke ranah hukum. Jadi gini, kalau Bapak mengatakan bahwa ini organisasi menutup, dokter menutup, bukan begitu Pak, maaf, saya juga dokter. Saya mungkin dokter, tapi keluarga saya banyak bukan dokter. Mereka juga, jika saya tidak berlaku adil, organisasi profesi tidak menegakkan hukum, kami juga akan menjadi korban. Keluarga kami juga menjadi korban. Jadi Pak, banyak maksud ini ketika ada kasus, ada laporan, ada gugatan dari pasien yang melaporkan ke kami, itu kami punya MKDKI Pak, Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia. Isinya mohon maaf Pak, itu bukan cuma dokter, di situ ada ahli hukum.
Dan ketika memang terbukti pasien ingin melanjutkan, itu memang akan, kalau ranahnya sudah pidana, itu kami bawa kasus ke pidana. Dan jangan lupa kasus yang langsung ke kepolisian itu juga ada. Jadi masalah angka, mohon maaf Pak, karena saya bukan di sana bidangnya, tapi saya tahu tidak pernah kita mengabaikan pasien, kecuali kan ini masalah pelecehan kadang-kadang dari pasiennya sendiri. Makanya Pak, Majelis Disiplin Kedokteran itu berusaha adil, melindungi dari masyarakat. Pasien sendiri maksudnya bagaimana? Karena gini, ada masyarakat ini terjadi yang dari pasien sendiri, maksudnya dokter misalnya gini, kayak tadi pasien maunya damai. Ya kan? Nah itulah gunanya Majelis Disiplin Kedokteran Pak. Ketika pasien tidak mengerti hukum, tidak tahu kayak tadi kan, ini sebenarnya dokter dipegang-pegang payudaranya, salah nggak sih pasien? Kan pasien nggak tahu. Dokter, tapi dari MKDKI, dengan segala hormat dokter ahlinya akan mengatakan bahwa ini salah. Dengan segala hormat saya pada seluruh insan dokter Indonesia, teman-teman dokter harus paham, tidak semua kasus kekerasan seksual merupakan delik aduan. Sehingga untuk jenis-jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter yang bukan merupakan delik aduan, semakin kuat semestinya organisasi profesi membawa kasus-kasus itu ke ranah hukum. Lagi kembali ya Pak, saya ini bukan ahli hukum. Tapi kasus-kasus yang melakukan penyimpangan, itu mungkin Bapak bisa tanya ya ke ahlinya. Jadi Dr. Nazar itu kan salah satu dari PBI. Ya, jadi saya hanya ingin menggarisbawahi, tadi budaya itu loh, budaya itu berat Pak. Artinya apa? Hampir semua dokter ini ada budaya yang seperti itu, tidak bermoral. Kang Debi komentar sebagai ahli hukum juga. Silakan Kang Debi. Terkait permasalahan hukum ya, yang menimpa dokter ini kan saat ini banyak. Contohnya di RSHS, di Garut, dan saya lihat tadi di Malang. Ini di 1 bulan saat ini ya, itu sudah ada 3 kasus dok. Ini kan artinya apa? Artinya dokter itu sangat leluasa ketika melakukan tindakan di rumah sakit. Ya. Yang dikhawatirkan gini, kita tuh kan di rumah sakit itu tuh ada yang namanya SOP. SOP itu tentunya harusnya setiap dokter itu ketika memeriksa itu harus didampingi oleh perawat. Itu hal yang wajib. Terkait CCTV itu hal yang wajib. Karena apa? Karena kita harus mengetahui ada apa di situ, ya kan? Itu ada apa. Nah, selain itu juga ini kan kasus ini tuh dokter residen anestesi. Tentunya ini kan ada yang namanya seniornya. Ya, senior yang mengawasi. Nah, ketika si junior ini keluar masuk ruangan, itu kemana seniornya? Apakah izin atau enggak? Lalu dokter IGD tentunya kan ada yang namanya dokter jaga. Misalnya dokter jaga itu ada 5. Ketika dokter jaga itu yang satunya pergi, masa yang 4-nya tidak menanyakan, ya kan? Itu kan perlu yang dievaluasi juga. SOP itu apakah ada standarisasinya dari Kemenkes yang sudah dilakukan atau belum? Itu yang saya bilang tadi. Ini sistemnya yang harus diperbaiki. Jadi bagaimana bisa obat bisa keluar, bagaimana ini pelayanan bisa kok tiba-tiba bisa ada residen bawa pasien keluar, kok bisa tidak ada pengawasan dari ini. Ya itu tadi saya bilang, di sini dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit vertikal ini adalah dokter-dokter yang kerja murah. Mereka sangat harus melayani banyak pasien, ini beban kerjanya tinggi, overload. Ini yang membuat mereka akhirnya